Ya, Shalom, haleluya. Iya, baik anak-anakku sekalian, hari ini kita akan kembali melanjutkan materi kita. Kita masuk pada bab yang kedua yang berbicara mengenai praktek demokrasi dan hak asasi manusia ya. Di sini Ibu memberikan bahan Alkitabnya. Kalian boleh baca nanti dalam Bilangan 35 ayatnya yang ke-9 sampai 34 dan Matius 20 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-16. Namun sebelum lanjut, Ibu mengajak kita semua untuk berdoa. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk kebaikan-Mu. Kami akan melanjutkan materi kami Tuhan. Kiranya Engkau memberi pengertian, menolong kami, supaya kami memahami apa yang akan kami pelajari pada hari ini. Berkati anak-anak didik kami yang sedang belajar di rumah. Apapun yang menjadi usaha pekerjaan orang tua mereka, Tuhan berkati. Ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Ya baik, anak-anakku sekalian. Kalau pada pertemuan yang pertama, kalian sudah mengetahui apa itu HAM, ya, apa itu demokrasi, kemudian bagaimana HAM dan demokrasi dalam perspektif atau dalam pandangan iman Kristen. Nah, hari ini kita akan lihat bagaimana praktik demokrasi dan hak asasi manusia itu, ya. Kita akan mulai dari poin yang pertama, demokrasi dan hak asasi manusia di Indonesia. Nah, perhatikan Indonesia ini, negara kita Indonesia ini dibentuk sebagai sebuah negara yang demokrasi, ya. Dan hak asasi manusia itu diakui seperti yang tersirat dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang 45 ya, yang sudah kita bahas pada bab pertama ya. Nah, kita lihat di sila yang kedua. Bunyi sila kedua mengatakan kemanusiaan yang adil dan beradab. Dan sila kelima katakan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, kedua rumusan tersebut sebenarnya sudah mencakup ayat-ayat yang berkaitan dengan hak asasi manusia yang tertulis dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. Jadi ingat ya, poin pentingnya ini, Indonesia itu dibentuk sebagai sebuah negara yang demokratis dan semuanya sudah tertuang dalam rumusan Pancasila dan Undang-Undang 45. Jadi jangan lupa ini ya, harus selalu diingat. Nah, selanjutnya, namun sekedar pernyataan bahwa negara Indonesia yang berdiri di atas dasar negara Pancasila dan dipandu oleh Undang-Undang 45 tidak dengan sendirinya menjamin perwujudan hak asasi manusia. Demokrasi dan HAM tidak dapat terwujud secara otomatis, namun melalui sebuah proses yang panjang dalam pembelajaran, dalam pembiasaan, serta penghayatan. Itu ya. Nah, selanjutnya kita akan lihat anak-anakku, kita akan temukan beberapa laporan tahunan ya tentang praktik hak asasi manusia itu di Indonesia khususnya ya. Kita lihat laporan pada tahun 2008 yang dikeluarkan oleh Biro Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Perburuhan Kedutaan Besar Amerika Serikat di Indonesia menyatakan demikian. Yang pertama laporannya adalah kebebasan dasar telah berkembang sejak tahun 1999 dan sepanjang tahun ini anak-anakku ternyata pemerintah telah mengambil langkah berarti dalam memajukan hak-hak asasi manusia dan memperkuat demokrasi ya, termasuk sidang peradilan terbuka dan putusan hukum terhadap 13 anggota marinir sehubungan dengan peristiwa bentrokan Mei 2007 di Alas Tlogo namanya ya. Itu laporan yang pertama. Kita lihat laporan yang kedua. Laporan kedua adalah beberapa penuntutan terhadap pejabat tinggi atas dakwaan korupsi, pengakuan dan penerimaan Presiden Yudhoyono terhadap kesimpulan dan rekomendasi dari Komisi Kebenaran dan Persahabatan Indonesia atau Timur Leste bahwa aparat keamanan Indonesia secara kelembagaan bertanggung jawab atas pelanggaran hak asasi manusia pada tahun
itu 1999 dan harus menjalani pelatihan peningkatan hak asasi manusia. Itu ya. Jadi ini laporan bagaimana praktik HAM dan demokrasi Indonesia. Laporan kedua, anak-anakku boleh lihat tadi laporannya bagaimana. Kemudian ada laporan yang ketiga. Dikatakan demikian. Mahkamah Agung memperkuat putusan hukuman 20 tahun penjara terhadap Polikarpus Budihari Priyanto atas pembunuhan Munir Said Tahlib pada tahun 2004. Itu ya, laporan ketiga. Nah, anak-anakku sekalian, dari ketiga laporan tadi, kita lihat bahwa laporan tahunan 2008 tersebut menggambarkan bahwa begitu suramnya kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Ini kenyataannya ya, praktik demokrasi dan HAM di Indonesia. Ternyata laporan-laporan tersebut menggambarkan bahwa suramnya kondisi hak asasi manusia di Indonesia. Nah, upaya mewujudkan demokrasi dan HAM di sebuah negara tidaklah semudah membalikkan telapak tangan saja, ya. Laporan di atas jelas menunjukkan masih banyak pekerjaan rumah yang harus dijalankan oleh bangsa Indonesia supaya apa? Supaya kita benar-benar dapat menunjukkan kerinduan kita akan sebuah negara dan bangsa yang benar-benar menjunjung tinggi demokrasi dan HAM yang sesuai dengan apa yang dirumuskan oleh Pancasila dan Undang-Undang 45 tadi. Jadi itu laporan ya. Ibu tekankan sekali lagi bahwa praktek demokrasi dan HAM di Indonesia mulai dari 2008 itu ternyata masih suram kondisinya, ya. Mungkin sampai saat ini juga. Jadi anak-anakku boleh menilai bagaimana praktek HAM dan demokrasi Indonesia sampai pada saat ini ya. Itu laporan yang cukup miris kita lihat ya. Nah, selanjutnya kita sudah melihat praktik-praktik HAM dan hak asasi manusia, HAM dan demokrasi di Indonesia ya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana hak dan HAM dan demokrasi itu dalam versi Alkitab ya. Dikatakan sana kota perlindungan dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, perhatikan, meskipun Alkitab tidak berbicara tentang hak asasi manusia, kita dapat menemukan di sana sini konsep-konsep yang merujuk kepada hak asasi manusia. Dalam kitab Bilangan 35 tadi, ayat 9 hingga ayat yang ke-34, Allah memberikan perintah kepada Musa untuk membangun kota-kota perlindungan. Agar apa anakku? Agar orang yang tidak sengaja menyebabkan kematian orang lain tidak dibalas dengan dibunuh. Ya, artinya ia dapat melarikan diri ke kota-kota perlindungan yang jumlahnya cukup banyak, yaitu kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama ada 6 kota di sana, ya. 3 kota di sebelah barat, ada sebelah barat Sungai Yordan ya. Kemudian ada 3 lagi di sebelah timurnya, anakku. Nah, adapun kota-kota yang dimaksud adalah ada kota Kades, Sikem dan Hebron di sebelah barat, sedangkan Golan, Ramot di Gilead dan Beser di sebelah timur. Nah, ini kota-kota perlindungan yang dibuat untuk melindungi orang-orang yang tidak sengaja untuk menyebabkan kematian orang lain ya, dan tidak harus dibalas dengan dibunuh juga. Jadi mereka boleh lari ke kota-kota perlindungan yang dibangun tersebut. Nah, selanjutnya apa sih pemahaman tentang kota-kota perlindungan itu? Pemahaman tentang kota-kota perlindungan seperti yang dibicarakan dalam kitab Bilangan 35 ayat 9 sampai 34 tadi menjamin perlakuan yang lebih adil anak-anakku ya bagi orang-orang yang terlibat dalam kasus seperti di atas. Dasar keadilan inilah yang dapat kita lihat dalam hukum modern. Ketika hakim mempertimbangkan berbagai sisi dari sebuah kasus kriminalitas. Wah, luar biasa ya kalau kita benar-benar memahami tentang kota-kota perlindungan ini ya. Dasar keadilan inilah yang sebenarnya harus dipraktikkan juga dalam hukum negara kita ya, hukum yang modern ini.
kota-kota perlindungan, ya. Baik, maka sampailah kita pada kesimpulan materi pada siang hari ini. Materi hari ini anak-anakku pada bab kedua memang cukup singkat. Ibu mengambil bagian-bagian besarnya saja atau garis-garis besarnya saja, ya, supaya lebih mudah untuk kita memahami, karena kalau mau diambil semua panjang sekali materinya. Jadi ibu berharap kalian dapat memahami materi yang begitu singkat ini, ya, di bab yang kedua ini. Nah, apa sih kesimpulan dari materi bab kedua ini? Perhatikan anak-anakku sekalian, sebagai peserta didik yang ada di jenjang SMA atau SMK kelas 12 sekarang ini, kamu dapat memberikan, ya, penilaian terhadap bagaimana pelaksanaan hak asasi manusia di Indonesia sampai pada saat ini, ya. Nah, sebagai remaja Kristen dan warga negara Indonesia, kamu mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk memantau praktik-praktik hak asasi manusia di Indonesia. Dengan cara apa? Berbicaralah, bertindaklah, dan berjuanglah demi hak asasi manusia. Karena semua itu adalah bagian dari tanggung jawab iman kita kepada Allah yang menginginkan agar kita semua hidup dalam kerukunan, kedamaian, dan kesejahteraan. Contoh yang paling sederhana adalah turut serta melaporkan tindakan pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan oleh seseorang. Baik, demikianlah materi kita pada pertemuan kedua ini, ya, yang berbicara mengenai praktek demokrasi dan hak asasi manusia. Sebentar, Ibu akan mengirimkan apa saja tugas yang harus kalian kerjakan di bab kedua, dan silakan kalian kirim ke link tugas yang sudah Ibu share di grup. Ibu tidak membatasi jam berapa kalian mengirimkan tugas, tapi yang jelas selesainya materi ini pada tanggal 7 Oktober nanti, maka sudah masuk semua tugas-tugas kalian, ya. Oke, itu saja mungkin penjelasan materi dan beberapa hal yang penting kalian ketahui. Dan terus Ibu memberitahukan untuk tetap jaga kesehatan, mengikuti protokol kesehatan dari pemerintah, ya, demi kesehatan atau kebaikan kita semua. Kita akan mengakhirinya dengan doa. Ibu mengajak kita semua berdoa. Terima kasih Tuhan untuk waktu yang singkat ini kami boleh membahas materi yang kedua mengenai praktik HAM dan demokrasi. Tuhan tolong berkati apa yang sudah kami pelajari, terlebih memberkati, memberikan akal budi kepintaran kepada anak-anak didik kami semua. Berikan kami kesehatan, kekuatan Tuhan, supaya kami boleh beraktivitas setiap harinya. Bapa, ini doa kami, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih untuk pertemuan ini. Shalom dan haleluya.